Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. MCU berakhir after Endgame, MCU jelek after Endgame. Apa iya? Well guys, ketemu lagi dengan Jokastoy di video kali ini menyambut bulan suci Ramadan ya. Bagi kalian yang muslim, selamat berpuasa besok. Siapa di sini yang dulu ngefans banget dengan MCU, tapi sekarang kok malah jadi males nonton, males ngikutin, dan masih ingat nggak betapa epicnya Avengers Endgame dan Infinity War, Infinity Saga? Saking excitednya Jokastoy, 2018 ini aku footage atau scene aku nonton Infinity War guys ya, di hari pertama, di jam pertama di kota aku bareng temen aku. Gila sih, ini tuh kayak udah lebih kurang 7-8 tahun yang lalu ya guys. Tapi kok sekarang banyak yang merasa Marvel kurang greget ya? Yuk kita kupas tuntas alasannya. Sekali lagi, ini cuman pendapat, opini, point of view aku aja ya. Kalau ada yang sependapat, boleh banget. Dan kalau ada yang tidak sependapat, komen di kolom komentar. Dulu setiap kali film Marvel rilis, kita excited banget sih. Tapi sekarang kok kayaknya banyak yang mulai ogah-ogahan. Padahal 2025 ini epic banget nih film dan project MCU. Ada Fantastic Four, Thunderbolts, series Daredevil, dan yang lainnya. Kalau Jokastoy sih masih mengikuti dan masih bisa menikmati ya. Tetapi orang lain tuh banyak banget yang komplain guys. Hari ini kita ngobrol santai terkait masalah ini yang sudah lama dirasakan para fans Marvel. Mungkin kalian dan aku juga. Ngomongin interest atau ketertarikan itu biasanya kan subjektif banget ya. Karena kadang kesukaan orang itu berbeda-beda dan gak bisa sama. Kadang juga sih kita kompakan sama-sama suka, sejalan dengan project-project Marvel yang dibuat after Endgame. Dan banyak faktor juga yang ikut mempengaruhi orang-orang suka dan gak suka dengan project Marvel ini after Infinity Saga. Yang suka akan terus ngikutin, dan yang gak suka mungkin akan mulai stop mengikuti project MCU, namun sambil dipantau tipis-tipis juga. Beberapa faktor mempengaruhi dan menjadi alasan utama orang-orang males ngikutin MCU lagi. Faktor yang paling utama itu ialah agenda feminisme, agenda pelangi LGBT, dan after Endgame dan full akuisisi Disney, proyek Marvel selalu disusupi agenda-agenda feminisme, pelangi, dan yang lain-lain, agenda barat yang mengkhawatirkan sebagian orang-orang akan secara tidak sadar dapat mencuci otak generasi muda dan mempengaruhi anak-anak dan yang lainnya. Tentu ini jadi concern bersama untuk bisa kita pilih-pilih nih, baik adegan, tontonan yang layak dan tidak layak untuk ditiru dari project-project MCU. Jadi ini yang aku terapkan ya teman-teman, ketika aku masih tetap ngikutin project MCU. Ini sih yang paling tinggi banget faktor orang-orang berhenti dan males ngikutin Marvel MCU. Ceritanya lagi, terlalu banyak agenda-agenda yang disusupin. MCU kehilangan magnet utamanya, yaitu karakter ikonik. Kalau kita flashback kembali, Marvel sukses banget karena punya karakter-karakter yang karismatik dan punya fanbase kuat. Ada Tony Stark, Iron Man yang nyentrik dan jenius, Steve Rogers as Captain America yang penuh inspirasi idealism, Natasha Romanoff, Black Widow yang loyal dan cool banget, serta ada karakter Thor, Hawkeye, dan Bruce Banner Hulk yang gak kalah keren tentunya. Tapi setelah Endgame dan Marvel memutuskan menghentikan atau mematikan 3 karakter ikonik dengan fanbase besar seperti Iron, Steve, dan Natasha, ya game over deh guys. Dan buat banyak fans jadi kehilangan besar banget. Berdasarkan survei dari Fandoms 2023 State of Fandom Report, lebih dari 50% fans MCU menyatakan kehilangan daya tarik setelah karakter-karakter utama dan karakter-karakter kesayangan mereka tidak lagi tampil atau mati. Karakter dan hero baru tidak bagus diperkenalkan oleh Marvel, jadi kayak gagal gitulah. Seperti contoh di film dengan karakter baru Eternals, The Marvels, Secret Invasion, dan yang lainnya mendapatkan rating skor rendah di Rotten Tomatoes, IMDb, dan survei rating kredibel lainnya dibandingkan film MCU sebelum Endgame. Gimana menurut kalian? Masih bisa relate kah sama karakter baru atau nggak sekuat yang lama nih ketertarikannya? Dan terus Marvel itu suka banget race swap dan gender swap karakter-karakter hero, dan annoying banget. Yang tadinya white menjadi black, yang tadinya Mexican jadi black, yang tadinya ginger jadi black, dan sebagainya. Faktor berikutnya, faktor ketiga, kualitas CGI, VFX, dan produksi yang menurun kualitasnya. Nah ini yang paling disorotin oleh orang-orang banget ya gengs. Perbandingan CGI dari film MCU sebelum dan sesudah Endgame, seperti perbandingan antara Thanos dan
She-Hulk, Attorney at Law. Nah, kita bahas yang sering dikeluhin fans nih, CGI. Marvel dikenal punya efek visual yang gokil banget dan keren banget. Lihat aja film Thanos di Infinity War, detail dari kostum suit Iron di film Iron Man Tony Stark yang luar biasa banget. Tapi sekarang ada beberapa proyek yang CGI-nya dianggap cringe dan tidak layak seperti She-Hulk. Banyak yang bilang visualnya kayak belum kelar dan gak layak untuk ditampilkan, seperti CGI dari kepala karakter Astrid di Thor Love and Thunder, CGI Helena Belova, CGI Doctor Strange, Secret Invasion, dan masih banyak lagi. Banyak animator yang mengaku Marvel seringkali memberi deadline yang sangat ketat sehingga kualitas efek visualnya turun drastis. Banyak deadline gitu ya guys, jadi saling bertumpuk. Seperti film Ant-Man and the Wasp Quantumania yang banyak dikritik karena kualitas CGI yang dianggap kurang rapi. Kalau aku nonton sih yang gak ngerti CGI, kalau aku yang nonton sih seorang yang bukan animator kayak masih oke lah ya. Tapi mungkin bagi animator sejati pasti tahu di mana letak jeleknya. Sama Secret Invasion, tangannya si Gaia dan mata Doctor Strange ini banyak banget dijadiin meme. Katanya Marvel lagi ngirit budget atau emang buru-buru ngerjain proyek baru. Saking banyaknya proyek Marvel tiap tahun, ada 3 film, 3 series, dan belum special presentation, proyek animasi, jadi nggak kekontrol. Well, faktor berikutnya orang meninggalkan MCU ialah cerita yang kian berat dan sulit diikuti. Pasca berakhirnya Infinity Saga di Avengers Endgame dan masuk ke fase berikutnya, Multiverse Saga, cerita-cerita MCU itu sangat berat guys. Banyak yang bingung, banyak yang miss, dan karakter-karakter baru banyak banget diperkenalkan. Dan jujur karakter-karakter itu tidak seterkenal Infinity Saga. Ceritanya juga kian terkoneksi dengan proyek series yang gak semua orang itu nonton. Jadi banyak yang miss ceritanya, banyak yang gak get into deep dan terkonek dengan karakter-karakter yang ditampilkan di bioskop karena sebelumnya kayak sudah dibahas di versi series yang gak semua orang nonton. Jadi ini salah satu faktor yang lumayan mendukung juga sih orang-orang jadi gak suka. Faktor yang kelima, terlalu banyak film dan serial, dan fans pun jadi capek dan lelah. Kalau bagi konten kreator kayak aku mungkin tidak kerasa capeknya karena memang ini pekerjaan gitu. Tapi kan kalau misalnya orang-orang itu pasti kerasa banget ya, kayak harus ngikutin series, nonton series, harus nonton animasinya, harus nonton juga yang versi bioskop. Nah jadi kian luas, kian universe, dan kian berkembang story dari Marvel ini ya guys. Sudah banyak banget project film dan serial Marvel yang dirilis sejak fase keempat 2021 hingga fase sekarang 2025 fase kelima. Coba kita hitungnya, sejak 2021 tuh banyak banget. Ada Eternals, Shang-Chi, Miss Marvel, Loki, Moon Knight, WandaVision, Multiverse of Madness, Secret Invasion, Black Panther, proyek animasi What If, X-Men 97, dan yang lain-lain. 2025 ini juga project series ada banyak ya. Marvel Zombie, Eyes of Wakanda, series Ironheart, banyak banget deh. Juga ada yang di cancel juga saking banyak. Tapi justru karena terlalu banyak kita malah bingung mau nonton yang mana. Bahkan fans fanatik pun mulai kelelahan. Tapi kalau Jokasta enggak ya guys, semua dilahap. Dilansir dari The Hollywood Reporter, angka penonton serial MCU di Disney Plus mengalami penurunan drastis dibandingkan awal pandemi. Itu hanya beberapa faktor yang menurut aku paling gede dan mendasar membuat orang males ngikutin MCU. Kalau faktor lainnya yang minor, mungkin lebih ke preferensi dan ketertarikan aja ya guys. Kayak maybe orang-orang bosen dengan cerita, mungkin orang capek karena storynya lambat, slow pace. Tapi aku yakin MCU Marvel ini akan hype lagi nanti mulai di film Fantastic Four dan menuju Avengers Doomsday 2026 yang sudah akan memulai proses syuting. Tapi jangan ditanya kalau misalnya film Spider-Man ya guys. Kalau film Spider-Man pun itu orang gak akan bosen dan pasti akan nonton terus. Kalau di total lumayan banyak ya rating rendah untuk film-film MCU itu. Rating jelek Captain America Brave New World, Quantumania, Secret Invasion, She-Hulk, Attorney at Law, yang ampas banget si She-Hulk itu. Bahkan sutradara legendaris seperti Martin Scorsese dan Francis Ford Coppola mengkritik film-film Marvel. Mereka bilang film Marvel itu lebih mirip taman hiburan daripada kayak sinematik. Waduh, gimana tuh menurut kalian? Apakah Marvel bisa bangkit lagi? Ya tentu bisa ya teman-teman. Tinggal nunggu waktu aja, nanti kalau ada film Avengers Doomsday menuju Secret Wars, nah ini mulai nanti terstimulus semuanya untuk nonton ya guys. Sidak dan audit yang dilakukan Bob Iger, CEO Disney baru-baru ini bagus guys. Dia menghentikan project-project yang memasuki agenda-agenda woke feminisme, audit kualitas project-project MCU dan fokus ke kualitas daripada kuantitas. Jadi untung si Bob Iger udah jadi CEO Disney lagi sehingga kualitasnya akan bisa terjaga gitulah. Jadi itu beberapa alasan kenapa banyak merasa Marvel kurang greget setelah
Endgame. Tapi balik lagi sih ke selera masing-masing ya. Kalau kamu gimana? Kita diskusi bareng gitu ya guys. Jadi intinya Marvel Studios tuh masih punya harapan kuat buat bangkit ya. Tapi mereka harus berani berubah dan gak asal produksi film atau serial demi kuantitas doang. Fokus ke kualitas itu wajib. Kayak dulu fase 1-3, dimana setiap film terasa spesial dan punya impact besar. Marvel juga harusnya lebih serius dalam membangun karakter baru supaya bisa menggantikan sosok ikonik seperti Iron Man, Captain America yang udah pensiun. Karakter baru yang diperkenalkan tapi juga harus membuat penonton merasa terhubung dengan karakter itu. Dari build up karakter yang bagus, pasti orang jadi suka. Villain juga harus lebih kuat dan punya ancaman nyata, nggak cuma sekedar numpang lewat seperti yang terjadi di beberapa film. Contohnya Gore the God Butcher. Bener-bener ya, mereka membuang potensi dari karakter Gore. Humor yang berlebihan membuat karakter jadi nggak serius kayak Thor di Thor Love and Thunder. Merusak karakter banget. Terus ini nih, CGI dan efek visual harus diperbaiki ya teman-teman. Semoga bisa jadi catatan bagi Marvel agar kualitasnya nggak menurun. Mungkin boleh mendengar kritik fans berniat untuk mengambil langkah baru yang lebih segar dan inovatif. Bukan cuma ngandelin formula lama yang mulai terasa basi. Kalau bisa nerapin semuanya, aku yakin Marvel pasti bisa bangkit lagi. Oke guys, itu deh ya sedikit dari opini dan pendapat aku terkait masalah ini. Banyak banget ya teman-teman faktor-faktornya yang sudah aku jelaskan di atas tadi. Mungkin kalau ada yang ketinggalan nih dari aku terkait faktor yang membuat kalian malas nonton MCU, boleh banget sih ya sharing pengalaman kalian tentang ngikutin MCU ini, apalagi nonton-nonton video Cokastoy. Boleh banget sih. Jadi memang gak banyak orang yang masih bertahan ya terhadap MCU ini. Banyak yang sudah angkat tangan, bosen dan berhenti nonton. Tapi semoga para subscriber dan penonton channel Cokastoy semuanya mendukung MCU ya guys. Walaupun banyak projectnya dan mungkin membuat kalian bosan, tapi tetap menghibur dan pastinya keren selalu. Oke teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan, kalau ada teori, rumor, dan diskusi, boleh banget komen di kolom komentar. Kita diskusi dan ngobrol bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned, sampai jumpa semuanya, and bye-bye, see you next time.